Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Yainuddin SEMM selaku Bapak dosen pembimbing lapangan kami. Yang saya hormati Ibu RW Ibu Triwinarse Winarni. Yang saya hormati juga ibu-ibu hadirin yang hadir di sini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkesempatan berkumpul pada pagi hari ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Milania selaku pembawa acara sosialisasi gaya hidup di era new normal ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, doa dan penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon ibu-ibu semua untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih ibu-ibu, silakan duduk kembali. Masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Bu RW Putri, dipersilahkan. Nggih, mboten napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua, di mana pada pagi hari ini kita diminta sama adik-adik KKN kita ya Bu, untuk mendengarkan sedikit penyuluhan tentang kesehatan COVID ya Bu. Saya juga terima kasih sama adik-adik KKN yang mau memberikan penyuluhannya kepada kita semua. Semoga setelah ini nanti ibu-ibu akan lebih mengerti ya Bu, artinya kesehatan, apalagi di zaman COVID seperti ini ya Bu, tidak berbulan-bulan tidak selesai ya Bu. Dan saya mohon maaf, pagi ini saya tidak bisa sampai selesai
karena jam 10 nanti ada kegiatan di Puskesmas ya Bu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman saya, Silvi dan Mas Trio. Dipersilahkan Mbak Silvi dan Mas Trio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya ibu-ibu, kita yang di depan berdiri. Oh ya, sosialisasi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang gaya hidup di era new normal. Seperti itu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu udah nggak asing lagi kan sama ya namanya virus corona kan tentunya. Nah, virus corona itu apa sih ibu-ibu? Nah, kalau untuk pengertiannya itu sendiri, virus corona itu bisa menular ke manusia. Nah, virus ini itu bisa menyerang siapa saja ibu-ibu, bisa lansia, dewasa, anak-anak, bahkan ibu hamil dan ibu menyusui juga, seperti itu. Nah, infeksi virus corona itu disebut COVID-19 dan pertama kali itu ditemukan di kota Wuhan, di China, pada akhir Desember 2019. Nah, virus ini itu menular dengan sangat cepat, menyebar hingga hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa waktu bulan saja ibu-ibu. Nah, coronavirus ini adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi saluran pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernafasan yang ringan, seperti flu, seperti itu ibu-ibu. Nah, namun virus ini itu juga bisa menyebabkan menyebabkan infeksi pernafasan yang berat, seperti infeksi paru-paru. Kalau itu sudah berat seperti itu ya. Untuk virus ini menular melalui percikan dahak. Kalau misalkan batuk, kan mesti itu ada dahaknya ya ibu-ibu ya. Nah, misalnya ketika kita di ruang tertutup ini, nah ini kan kenapa tadi disuruh untuk jaga jarak. Nah, itu untuk mengurangi resiko penularan. Nah, untuk tingkat kematian akibat virus corona. Virus corona ini bisa menyerang siapa saja kan tadi. Nah, menurut data yang dirilis menurut gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus yang sudah terkonfirmasi positif hingga 5 Maret 2021 sebanyak 1.334.634 orang dengan jumlah kematian 36.166 orang ibu-ibu. Tentunya kan ini sudah banyak banget kayak gitu ya Bu. Semakin lama malah semakin meningkat. Nah, untuk tingkat kematian akibat COVID-19 ini sekitar 2,7%. Dibanding dengan negara yang lainnya, Indonesia itu penularannya itu lebih cepat seperti itu. Jika dilihat dari presentase angka kematian, menurut golongan usia yang banyak yang terkena COVID-19 itu sekitar 46 sampai 59 tahun. Yang memiliki angka kematian paling tinggi dibanding usia yang lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, kurang lebih 56,4% penderitanya itu laki-laki dan untuk sisanya perempuan. Jadi lebih banyak laki-laki. Nah, untuk penyebaran virus corona itu bagaimana sih kok bisa menular kayak gitu? Nah, kalau misalkan kita udah kayak daya tahan tubuhnya kurang, itu mudah banget bisa tertular. Kalau misalkan aku ini kayak sedang bersin kayak gitu ya ibu-ibu ya. Nah, jadi kita nggak boleh kayak misal nih aku contohin ya, jangan langsung dihadapin ke mukanya langsung kayak gitu ya. Nah, tapi kayak kalau misalkan kita pakai masker kayak gitu kan bisa mengurangi. Makanya kenapa disuruh memakai masker.
Kalau misalkan bersin itu bisa, misal kita pakai masker, itu maskernya kalau yang masker sekali pakai nanti langsung dibuang Bu, jangan dipakai 2 kali kayak gitu, soalnya itu udah nggak efektif lagi ya. Kalau misalkan kita nggak pakai masker nih, bisa pakai tisu terus ditutupin kayak gitu. Nah kalau udah habis bersin, nanti tisunya langsung dibuang. Kalau misalkan kita nih nggak pakai masker, nggak bawa tisu, nah itu bisa kayak gini, misal ya Bu ya, kayak dipakai lengan, terus ditutupin di gini, biar nggak kemana-mana, nggak ke orang lain kayak gitu ya. Alhamdulillah ibunya pakai masker ya. Nah kalau misalkan ibu-ibu nih, misal ibu-ibu kayak habis bepergian, habis ke warung atau kemana, kalau misalkan habis dari warung, jangan langsung masuk rumah Bu. Kalau misalkan ada keran di depan ya, itu cuci tangan dulu ya ibu-ibu ya. Ya pakai sabun juga. Nah untuk gejala virus corona itu gimana aja sih kayak gitu ya. Nah gejala awal untuk virus corona itu berupa flu, demam, terus pilek, batuk kering, kayak demam biasa kayak gitu ya Bu. Jadi kenapa kayak nggak sadar kalau ternyata misal orang itu terkena virus, soalnya gejalanya tuh ya kayak demam biasa kayak gitu. Nah tapi kalau untuk yang penderita dengan gejala yang berat itu bisa mengalami demam yang tinggi, batuk berdahak, bahkan ada yang batuk berdarah, ada yang sesak nafas dan juga nyeri dada. Untuk gejala itu ketika tubuh bereaksi melawan virus corona, nah itu gejalanya bisa muncul. Nah untuk secara umum sih itu menandakan orang terkena virus corona itu gimana sih kayak gitu. Kalau yang gejala secara umum itu demamnya lebih dari 38 derajat Celcius dan juga batuk kering serta sesak nafas. Nah kalau ada beberapa gejala lain yang juga muncul tapi kayak ini itu lebih jarang, seperti diare, sakit kepala, terus konjungtivis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan juga hilangnya kemampuan mencium bau, ruam di kulit. Kalau gejala ini itu muncul sekitar waktu 2 hari sampai 2 minggu. Nah, bisa dilihat gambarnya ibu-ibu di halaman 4, gambar gejala virus corona. Nah, ini ada 6 gejala ibu-ibu. Yang pertama, hilangnya perasa dan penciuman. Ya, di halaman 4. Terus tubuhnya merasa kelelahan. Hilangnya kelelahan secara mental, kayak lemes kayak gitu ya Bu ya. Terus matanya juga merah. Terus sakit perut dan diare. Terus yang ada juga kehilangan nafsu makan, seperti itu. Gimana? Mas, bentar. Sebentar ya Ibu ya. Iya ngomong. Wes, monggo pengobatan. Langsung ngomong deh. Ya, monggo. Ngomong. Dilanjut ya Ibu sama Masnya. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pengobatan virus corona. Jadi sampai saat ini belum ada pengobatan virus corona, Bu. Jika ibu-ibu mendapati diagnosis COVID-19 tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, itu bisa melakukan perawatan mandiri di rumah dengan contoh yaitu melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang-orang dalam satu rumah. Jadi jika ibu-ibu diagnosis COVID
ibu bisa melakukan isolasi sendiri di rumah dengan menjaga jarak orang dalam satu rumah, dengan mengukur apa? Ya, yang penting isolasi dalam rumah Bu, isolasi mandiri. Selanjutnya dengan mengukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Kemudian cuci tangan dengan sabun, air mengalir atau hand sanitizer. Banyak minum air putih, makan yang bergizi, Bu. Ya, jangan lupa makan sayur. Makan kayak sayur, Bu. buah-buah. Makan yang bergizi. Olahraga yang cukup, istirahat. Minum 2 liter air sehari kayak gitu, Iya. Bu. Itu bisa menambah imun kita kayak Imun gitu. kita. Dengan konsumsi obat pereda batuk, demam, nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. Kemudian perhatikan gejala yang Anda alami dan segera hubungi dokter jika gejala memburuk. Kemudian cara mencegah virus corona. 1. Dengan mencuci tangan. Kedua, mencuci tangan dengan alkohol, sabun atau sabun cair. Ketiga, mengeringkan dengan tisu. Keempat, tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk. Yang kelima, gunakan masker saat terkena gangguan pernafasan. Terus yang keenam, patuhi petunjuk keamanan makanan. Lanjut ya. Terus bagaimana menuju adaptasi kebiasaan baru setelah hampir 1 tahun ini ya Bu ya, COVID ada di Indonesia. Kita dengan berita tentang COVID di TV, radio, media sosial atau media digital, beberapa respon ditunjukkan oleh masyarakat. Ada yang sedih, cemas mestinya, terus takut, marah-marah, dan ada juga yang tenang atau tetap percaya diri, mesti ada. Dengan COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Sehingga membuat kita tidak produktif Bu, yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, daerah, dan negara. Dengan itu kita harus bisa memulai kebiasaan baru atau yang disebut dengan new normal. Apakah kita mau terus dengan pembatasan kayak gini? Kan nggak mungkin Bu. Ya nggak mau kan? Pengennya lebih produktif lagi Iya. kayak gitu ya Bu ya. Biar nggak lumpuh ekonominya. Iya. Kan lumah-lumah ya bebas. Ya bebas. Iya. Makanya dengan ini pasti kan jawabannya banyak yang nggak mau. Pasti ingin COVID hilang dan kehidupan normal kembali. Iya. Iya makanya Bu. Mudah-mudahan COVID cepat hilang ya Bu. Dengan kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kebiasaan baru tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan sekelompok orang saja. Oke. Itu semua.
Gimana dan apa? Kita dituntut Kita dituntut untuk mampu mengadaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru di mana kita berada, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, dan tempat ibadah. Diharapkan dengan menerapkan kebiasaan baru dimanapun semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat, Bu. Dengan demikian kita bisa bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan produktif. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah 1. Sering cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, istirahat cukup dan rajin olahraga. Dan yang kelima, makan makanan yang bergizi. Kalau dibandingkan dengan yang dulu kan, misal sebelum adanya COVID-19 kan, kita jarang cuci tangan, nggak pernah pakai masker kemana-mana, paling kalau mau keluar baru kadang pakai kayak gitu ya Bu ya. Nah setelah adanya COVID ini kan, kita tadinya juga takut mau keluar aja, pada takut nggak sih Bu pas awal-awal dulu ya. Nah semoga kalau makanya sekarang agar mungkin biar corona cepat hilang, itu ya dengan kayak jaga jarak, cuci tangan kayak gitu. Mungkin ya untuk ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan kayak gitu Bu. Ya. Iya Bu. Oh ya. Ya. Perkenalkan. Ya, perkenalkan ibu-ibu, maaf sebelumnya tadi belum sempat kenalan dulu ya. Nah, kami itu KKN dari Unisula kelompok 234. Perkenalkan, nama saya sendiri Silvi Melindasari, Bu. Saya Silvi Melindasari, Bu. Ya. Nah, sedangkan rekan saya ini Saya Trio, Bu. Trio Raharjo. dan rekan saya sendiri Milania Mulan. Ibu ya Mbak? Iya. Ini saya Trio. Itu Riko, Bu. Dan saya Vika Rizky Febrianti dari Fakultas Ekonomi. Ya. Oke, makasih Bu. Terus Ya. ini nggak ada yang mau ditanyakan lagi ibu-ibu? Monggo Bu yang mau tanya. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya. Ada yang belum jelas. Pik-pik. Ini sudah tahu tata cara cuci tangan yang benar. 6 langkah. Atau kita belajar bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng. Oke, belajar bareng-bareng aja yuk. Kita coba praktekin sekalian ya Bu ya. Ini ada musiknya juga nih Bu. Iki tak rekam ya. Kan wong wedok ah. Kok tak rekam ya, kan wong wedok ah. Langsung Bu musik. Langsung. Ora dikandani sik. Langsung musik. Di. Thank you ya. Heeh. Wes iki. Musik ya ibu-ibu biar seru. TikTok Bu, TikTokan. Wes iki. Kita mulai sekali lagi ya Bu. Wes, Mek. Ji, Ro. 1, 2,
Oh iya boleh. Lah mate yo anu tak ambilke ndi, Mas? Apa? Kabeh tak ambilke. Niki lho. Tak ambil. Oh, tak ambilke Mbak Tita ki. Masker dinggo guys. Masker. Yang belakang mau berdiri biar kelihatan kalau yang ini artinya lo bisa lebih tenang di foto. Orang ada ngebak apa ini? Jadi ngebak apa ini kita masih. Lagi Mbak. Jempol. 1, 2, tahan. Oke. Akhirnya kayak belanja. Buka ya masker ya. Maskernya buka. Cocok nungguan gitu kan masker. Enggak, tadi itu kan tak jauh. Boleh? Boleh enggak apa-apa. Masker di foto sih ono masker itu. Ono masker yang dikirim. 1, 2. Oke. Iya tak tak. Apa dia? Orang rasa tak tak bukan pakai tak. Iya. Jadi ibu. 1, 2. Tahan. Tahan. Oke, lagi. Nah ditahan rambekan mesake to.